Halo Sobat Seram, jumpa lagi dengan saya di Late Night Podcast. Oke, jadi malam ini kita bakal podcast horor lagi. Dan sekarang kita udah masuk di episode ketiga. Judul podcast horor yang bakal kita ceritakan malam ini adalah berjudul Penglihatan. Mulanya aku hanyalah remaja biasa, menjalani aktivitas layaknya remaja pada umumnya. Sekolah, ngumpul bareng teman, dan mengikuti berbagai kegiatan seperti yang lain. Tak ada yang berbeda, tak ada yang istimewa. Tapi semuanya berubah sejak kecelakaan itu terjadi, sekitar sebulan lebih yang lalu. Kecelakaan mobil yang hampir saja merenggut nyawaku. Beruntung aku selamat meski harus dirawat di rumah sakit beberapa hari dengan kondisi yang lumayan parah. Setelah beberapa hari, akhirnya aku dibawa pulang. Hanya saja kondisiku belum pulih benar. Karena itu, aku cuma bisa berbaring di atas ranjang. Entah sampai kapan semuanya akan kembali normal seperti biasa. Kadang aku merindukan cahaya matahari dan suasana kelas yang ceria. Tapi aku tahu, aku tidak bisa keluar untuk saat ini. Di hari pertama kepulanganku dari rumah sakit, hampir semua teman datang menjengukku. Begitu pula para tetangga, melihat kondisiku yang begitu mengenaskan. Tak sedikit yang menangis. Sebagian yang terlihat tegar, berusaha menenangkan ibu yang tak henti meneteskan air mata. Setelah itu, beberapa hari kemudian mereka datang menjenguk lagi. Meski tak sebanyak yang lalu. Saat mereka datang, aku merasa sedikit terhibur. Tapi sayangnya, tidak setiap hari mereka datang. Terakhir kali mereka datang sudah tak sebanyak yang lalu. Hanya beberapa orang sahabat dekat saja. Dan sekarang, mereka benar-benar tak lagi datang. Aku memahami, mereka punya banyak aktivitas sendiri. Sementara aku hanya terbaring lemah di atas ranjang. Menyedihkan memang. Seharian terbaring di dalam kamar membuatku akhirnya mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Awalnya aku tak begitu memikirkannya, tapi semakin hari aku mulai merasa ketakutan. Setiap kali menjelang larut malam, aku melihat sekelebat bayangan. Awalnya hanya sekilas-sekilas, tapi kemudian bayangannya mulai jelas. Mereka ada di mana-mana. Sesosok bayangan hitam yang mengintip dari luar jendela. Sosok berpakaian putih panjang, menebarkan wangi aneh menusuk penciuman, yang berdiri di sudut kamar. Dan sepasang mata merah menatap dari lubang ventilasi jendela. Entah kenapa, setiap malam aku merasakan sosok-sosok itu semakin mendekat. Lalu aku akan berteriak memanggil ibu, memanggil sambil menangis. Beberapa saat kemudian, ibu akan datang dan duduk di tepian ranjang, lalu duduk terpekur di sana. Dia menemaniku hingga menjelang pagi. Aku membuka mata, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin dingin terasa berbeda. Seperti ada perasaan kuat yang memaksaku melihat ke arah sudut kamar. Kosong. Mataku beralih ke arah ventilasi udara. Kosong. Begitupun dengan jendela kamar. Tak ada apa-apa. Sejenak aku menghembuskan napas lega. Apa mungkin seseorang yang baru saja mengalami kecelakaan tiba-tiba punya semacam penglihatan? Kenapa aku mengalaminya? Ini benar-benar menyiksa. Terdengar suara garukan dari jendela kamar, seperti kuku yang sengaja mencakar kaca. Suaranya berdencit. Saat aku menoleh, ternyata sudah ada bayangan hitam di sana. Jika malam-malam sebelumnya ia hanya berdiri, kali ini kedua tangannya menggaruk-garuk kaca jendela.
"Ibu!" desisku ketakutan. Beralih dari kaca jendela ke atas ventilasi udara. Ternyata ada sepasang mata di situ, menatapku tanpa berkedip dengan sorot kemerahan. Lalu tiba-tiba, kulihat kuku-kuku hitam memaksa masuk ke dalam melalui celah ventilasi. "Ibu!" Aku beringsut ke sudut ranjang, dengan napas mulai terengah. Tiba-tiba terdengar suara wanita terkikik geli. Nyaring, melengking, memenuhi kamar. Seiring dengan aroma melati yang menusuk. Arahnya dari sudut kamar. Tidak berhenti sampai di situ. Kulihat sosok berpakaian putih itu seperti tengah merangkak di dinding kamar menuju ke atas. Posisinya sungguh aneh, seperti merangkak dengan tubuh terbalik. Lalu kepalanya menoleh padaku. Tawanya melengking lagi. "Ibu! Ibu!" Aku mulai histeris. Aku memejamkan mata sambil menutup kedua telinga dengan tangan. Masih terus berteriak histeris memanggil ibu. "Rani!" Pintu terbuka bersama dengan suara ibu. Sejenak ibu berhenti di depan pintu kamar, memandang ke setiap sudut, lalu menghela napas. Aku tahu dia tak bisa melihat apa yang kulihat. Seperti hari-hari yang lalu, dia duduk di tepi ranjang, mengusap selimut untuk menenangkanku, menungguku tidur hingga pagi datang. Hari ini, setelah sekian lama tak ada yang datang, mereka kembali menjenguk. Cukup ramai, hingga ibu harus menyiapkan banyak makanan. Aku tahu ibu kerepotan. Sayangnya aku tak bisa membantu karena kondisiku. Beberapa teman masuk ke kamar, bicara padaku, menceritakan hal-hal yang paling mereka rindukan saat kami bersama. Aku juga sangat merindukan masa-masa ceria bersama kami. Ingin rasanya bangkit dari ranjang dan berlari bersama mereka, lalu pergi berkeliling sambil bergantian bercerita. Tapi aku tak bisa. Entah kapan bisa kembali seperti dulu. Lalu mereka berpamitan pulang pada ibu dengan wajah sedih. Suasana kembali menjadi sepi. Aku sendirian di kamar lagi. Mataku terbuka, desau angin dingin dan perasaan aneh begitu kuat kali ini. Entah kenapa terasa seperti sebuah firasat. Terdengar garukan di jendela kamar, lebih keras dari malam sebelumnya. Dia terus menekan kaca jendela dengan kuku. Aku mengawasi jendela dengan tegang, seolah sesuatu di luar sana sedang memaksa masuk. Terlihat dari kaca jendela yang ikut bergetar tiap kali dia menggaruk. Lalu aku mendengar suara berdecak, tidak sekeras suara garukan kuku di jendela, tapi cukup jelas terdengar di telinga. Pandanganku teralih ke atas ventilasi udara. Sepasang mata berkilat merah menyorot tajam. Beberapa detik aku tercekat, lalu menyadari sepasang mata itu semakin jelas. Bahkan kini aku bisa melihat seraut wajah. Pucat, datar, dengan rahang terbuka lebar. Bukan terbuka, rahang bawahnya terlihat copot menggantung. Saat bergerak, rahangnya beradu, hingga membuat suara seperti decakan karena darah menghitam yang terciprat. Aku beringsut ke sudut ranjang. Suara tawa terkikik memaksaku mengalihkan pandangan. Tawa melengking memenuhi ruangan, berputar-putar dengan aroma melati menyeruak. Lalu kusadari ada yang tengah merangkak dengan posisi terbalik dari sudut kamar ke atas menuju plafon. Aku menggenggam selimut erat, dengan nafas tersengal dan dada berdebar hebat. Garukan di jendela berubah menjadi decitan keras. Suaranya membuatku terengah, karena aku tahu dia sedang mencari cara untuk memecahkannya.
Ibu, aku memanggil ketakutan. Baru kusadari ada rambut-rambut mulai terjuntai masuk dari ventilasi. Wajah pucat itu ternyata sedang merengsek masuk. Rambutnya semakin banyak, panjang terulur, disertai suara decakan rahang. Lalu kulihat separuh lengannya yang keriput beringsut ke arahku. Ibu! 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 Aku mulai histeris. Tawa menggema lagi. Kini suaranya semakin dekat. Saat aku mendongak ke atas, ternyata sosok yang merangkak itu sedang mengulurkan kepalanya kepadaku. Wajahnya datar dengan seluruh mata berwarna putih, sementara rambutnya yang meriap-riap sudah menutupi wajahku. Ibu! Aku menjerit sekuatnya. Pintu kamar terbuka. Semua sosok menghilang bersamaan dengan kedatangan ibu. Sama seperti malam yang lalu-lalu. Tapi kali ini ibu terlihat berbeda. Dia masih mengenakan pakaian hitam yang dipakai dari tadi siang, dengan kain kerudung menutup kepalanya dan buku kecil di tangan. Dia ingin menenangkanku dengan membacakan ayat-ayat suci. Apa ibu pikir aku kerasukan? Atau ia mulai percaya bahwa memang ada makhluk-makhluk gaib yang menggangguku? Ibu duduk di tepian ranjang, menghela nafas, kemudian menepuk-nepuk selimut. Sempat kulihat air mata menitik di kedua sudut matanya. Perlahan, dia mengusap dengan ujung kerudung hitam yang dikenakan. Rani, ini sudah 40 hari. Ibu sudah tidak bisa menjagamu di sini, bisiknya. Lalu bibirnya mulai melantunkan ayat-ayat suci, bersamaan dengan munculnya asap tipis yang datang menyelimutiku. Nat, tenanglah di alam sana ya nak. Aduh, ceritanya dong. Gila, mantap. Terima kasih Siska yang udah ngirimkan cerita ini. Waduh, ini ceritanya keren sih, parah sih. Jadi ceritanya nih ternyata si Rani ini udah meninggal semenjak hari pertama dia pulang ke rumahnya. Dan semua kejadian tadi terjadi 40 hari kawan-kawan, dan di mana kawan-kawannya yang datang awalnya ramai dan semakin sedikit itu mungkin adalah 7 hari, karena kalau orang meninggal, jadi di 7 hari pertama tuh selalu ada ngebacain Yasin di rumah orang yang meninggal. Nah, dan nanti di 40 harinya juga bakal ada juga ngebacakan Yasin juga untuk ngedoain orang yang udah meninggal. Dan mungkin kawan-kawannya datang yang terakhir kali tadi itu adalah karena ini adalah 40 hari setelah dia meninggal kawan-kawan. Dan biasanya katanya arwahnya tuh bakal pergi setelah 40 hari, pergi dari rumahnya itu setelah 40 hari meninggal ya kawan-kawan. Nah itu kalian bisa cari tahu sendiri lah benar atau enggaknya. Tapi ceritanya keren ya. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan cerita ini. Oke, semoga kalian bisa terhibur dengan podcast horor kali ini. Dan aku juga mau bilang jangan lupa kalau misalkan kalian punya cerita langsung kirim ke email yang udah aku tuliskan di description box di bawah. Dan cerita yang aku pilih nanti bakal mendapat hadiah atau apresiasi dari aku ya kawan-kawan. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan aku juga mau bilang kalau The Late Night Podcast ini bukan ngebahas soal horor doang ya kawan-kawan, tapi banyak hal. Dan kebetulan sekarang lagi banyak cerita horor yang bisa buat di post. Oke, aku selaku pemilik channel ini undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao.